Malam tahun baru yang seharusnya menjadi perayaan cinta, berubah menjadi mimpi buruk saat Indira dihempaskan oleh kenyataan pahit. Suaminya, Budi, justru memberikan hadiah berupa surat cerai dan bukti perselingkuhannya dengan Nirma. Dibuang dan dihina saat kembang api mulai meledak, Indira tidak membiarkan dirinya hancur dalam kesedihan. Ia memilih bangkit, memoles luka menjadi kekuatan, hingga berhasil menaklukkan dunia karir yang selama ini ia lepaskan. Kini, saat ia berdiri di puncak kejayaan bersama Akum, sang mentor yang mengubah hidupnya, Budi datang berlutut memohon kesempatan kedua. Akankah Indira memberikan ampunan, atau justru membiarkan mantan suaminya tenggelam dalam penyesalan yang terlambat? Saksikan transformasi luar biasa Indira, dari seorang istri yang terbuang, menjadi wanita pemimpin yang gemilang, dalam perjalanan penuh emosi ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa Anda semua yang sedang membaca kisah inspiratif ini. Kalian semua menonton dari kota mana nih? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Kembang api pertama meletus di langit Jakarta, memayungi cakrawala dengan warna-warni yang memukau, menandai pergantian tahun yang seharusnya menjadi momen penuh harapan. Di dalam ruang makan yang hangat, Indira menata meja dengan penuh ketelitian. Lilin aromaterapi tersembunyi di balik rangkaian bunga lili putih, dan hidangan kesukaan Budi masih mengepulkan uap panas. Indira tersenyum kecil, mengusap gaun satinnya yang elegan, membayangkan ekspresi bahagia suaminya saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang bertepatan dengan malam tahun baru. Namun, jam dinding terus berdetak melewati angka 12, dan suara riuh terompet di luar sana justru membuat kesunyian di dalam rumah terasa semakin mencekam. Rasa hampa mulai merayap di relung hatinya, sebuah firasat yang selama ini ia tepis dengan alasan kesibukan kantor suaminya. Pintu depan akhirnya terbuka dengan suara gesekan yang berat. Budi melangkah masuk, namun tidak ada senyum hangat atau pelukan yang menyambut Indira. Pria itu tampak kusut, sorot matanya dingin dan kosong, seolah-olah ia sedang melihat orang asing di rumahnya sendiri. Indira merasakan tenggorokannya tercekat saat melihat Budi sama sekali tidak melirik meja makan yang telah ia persiapkan dengan kasih sayang selama berjam-jam. Suasana romantis itu seketika berubah menjadi medan perang tanpa kata, di mana setiap embusan napas terasa berat dan penuh tekanan. Di balik sapaan lembut yang berusaha Indira sampaikan, ada getaran ketakutan yang nyata. Ketakutan bahwa tahun baru ini bukan membawa awal yang indah, melainkan awal dari keruntuhan dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh kesabaran dan pengabdian. Ketakutan itu kian nyata saat Budi meletakkan kunci mobilnya dengan dentuman keras di atas meja marmer, seolah sengaja ingin memecah keheningan yang menyesakan tersebut. Ia tidak melepas jasnya, melainkan berdiri mematung dengan punggung yang kaku, membelakangi Indira yang masih terpaku di tengah ruangan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan bagi Indira. Ia ingin bertanya tentang keterlambatan itu, namun lidahnya keluar karena aura penolakan yang terpancar kuat dari pria yang telah menemaninya selama 5 tahun terakhir. Tanpa menoleh sedikit pun, Budi mengembuskan napas panjang yang terdengar seperti beban berat yang akhirnya dilepaskan, menciptakan getaran aneh yang membuat bulu kuduk Indira meremang. Indira memberanikan diri mendekat, mencoba menyentuh lengan suaminya dengan ujung jari yang gemetar, berharap sentuhan itu bisa mencairkan kekakuan di antara mereka. Namun, sebelum jemarinya sampai, Budi berbalik dengan tatapan yang begitu tajam hingga mampu menghentikan detak jantung Indira seketika. Tidak ada lagi sisa-sisa kasih sayang yang biasa ia temukan di sana. Yang tertinggal hanyalah rasa jengkel dan ketidaksabaran yang meluap-luap. Suara Budi saat akhirnya memecah kesunyian terdengar sangat asing, rendah dan datar, menyampaikan bahwa ada hal penting yang harus mereka bicarakan malam itu juga, tanpa peduli bahwa waktu telah menunjukkan dini hari. Indira merasakan firasat buruknya semakin menguat, hingga dadanya terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan ke arah hidangan yang mulai mendingin, berharap makanan bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki suasana yang kian meruncing. Namun, upaya tersebut sia-sia, karena Budi justru mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku jasnya dan meletakkannya dengan kasar di antara piring-piring cantik yang telah Indira susun. Di bawah temaram lampu gantung,
Indira menatap benda itu dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa apapun isi di dalamnya akan mengubah alur hidupnya selamanya. Benda berwarna coklat itu tampak begitu kontras di atas taplak meja putih bersih, seolah menjadi noda yang merusak kesempurnaan malam yang telah dipersiapkan Indira. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, ia meraih amplop tersebut, merasakan tekstur kertas yang kaku di bawah jemarinya. Begitu segelnya terbuka, selembar surat pernyataan resmi muncul ke permukaan, mencatut istilah-istilah hukum yang membuat kepala Indira berdenyut seketika. Namun, bukan isi dokumen itu yang paling menyakiti hatinya, melainkan sebuah foto kecil yang terjatuh dari selipan kertas tersebut ke lantai kayu. Indira membungkuk perlahan untuk mengambilnya, dan saat itulah dunianya seakan runtuh berkeping-keping. Foto itu menangkap momen kemesraan Budi dengan seorang wanita berambut panjang yang tampak begitu akrab di sebuah kafe pinggir kota. Wanita itu adalah Nirma, sosok yang selama ini Indira kenal sebagai rekan bisnis yang sangat dipercayai suaminya. Pemandangan tersebut menjelaskan segala perubahan sikap Budi dalam beberapa bulan terakhir. Keterlambatan pulang, panggilan telepon yang dirahasiakan, hingga dinginnya pelukan yang selama ini ia anggap sebagai tanda kelelahan bekerja. Tangis Indira pecah tanpa suara, hanya berupa isakan kecil yang tertahan di kerongkongan, sementara matanya terus menatap lekat ke arah foto yang seolah menertawakan kesetiaannya. Ia menoleh ke arah Budi, mencari sedikit saja gurat penyesalan. Namun suaminya hanya berdiri dengan dagu terangkat, seolah-olah pengkhianatan ini adalah sebuah pencapaian yang sah. Kehampaan yang tadinya hanya berupa firasat, kini berubah menjadi luka yang menganga lebar. Di tengah semarak sisa kembang api yang masih sesekali menerangi langit dari balik jendela, Indira menyadari bahwa dirinya selama ini hidup dalam sebuah kepalsuan yang dirangkai dengan sangat rapi oleh orang yang paling ia cintai. Ruang makan yang tadinya penuh kehangatan, kini terasa seperti penjara yang dingin, mengunci Indira dalam kenyataan pahit bahwa janji setia yang mereka ucapkan kini telah hangus terbakar ego dan tipu daya. Penjara dingin itu kini benar-benar mencekik kesadaran Indira saat ia menyadari bahwa setiap sudut rumah ini telah menjadi saksi bisu atas kenaifannya yang terlalu dalam. Alih-alih meratap lebih lama di bawah tatapan angkuh suaminya, ia berdiri dengan sisa tenaga yang ada, mencoba mengumpulkan harga diri yang sempat tercecer di antara serpihan harapannya. Pagi pertama di tahun baru itu datang dengan cahaya abu-abu yang suram, menembus celah gorden dan menyinari kekacauan yang terjadi di ruang makan. Tanpa sepatah kata pun, Budi beranjak menuju kamar mereka, mengabaikan keberadaan istrinya, seolah-olah Indira hanyalah bayangan yang mengganggu pemandangan matanya. Perasaan terhina itu memicu sebuah dorongan yang belum pernah Indira rasakan sebelumnya. Ia tidak ingin lagi hanya duduk diam menunggu keajaiban yang mustahil datang. Indira segera menyambar kunci mobil dan tasnya, meninggalkan rumah yang kini terasa asing itu menuju kantor pusat perusahaan tempat Budi bekerja. Di sepanjang perjalanan, ia memutar kembali memori tentang bagaimana ia merelakan mimpinya sendiri demi mendukung ambisi pria itu hingga meraih posisi puncak. Sesampainya di pelataran parkir gedung pencakar langit tersebut, pemandangan yang ia lihat justru semakin mempertegas keputusan yang harus ia ambil. Dari kejauhan, ia melihat Nirma keluar dari mobil mewah yang baru saja diparkir, mengenakan pakaian kerja yang sangat mencolok dan terlihat sangat berkuasa. Wanita itu tampak menunggu seseorang dengan senyum penuh kemenangan yang tersungging di bibirnya. Tak lama kemudian, Budi muncul dari pintu lobi, menghampiri Nirma, dan mereka tampak berbagi tawa seolah tidak ada beban yang baru saja mereka tinggalkan di rumah. Menyaksikan pemandangan tersebut, api kemarahan dalam diri Indira yang tadinya redup, kini berkobar menjadi tekad yang bulat. Ia menyadari bahwa rutinitasnya sebagai pendukung di balik layar telah usai. Kini saatnya ia mengambil peran utama dalam hidupnya sendiri untuk menuntut keadilan yang telah dirampas. Tekad bulat itu membawanya melangkah keluar dari mobil dengan langkah yang jauh lebih stabil daripada saat ia meninggalkan rumah beberapa jam lalu. Indira tidak lagi menyembunyikan kehadirannya. Ia berjalan tegap melewati pintu putar lobi, mengabaikan tatapan heran dari beberapa staf keamanan yang mengenalinya sebagai istri sang direktur. Langkahnya terhenti tepat beberapa meter di hadapan Budi dan Nirma yang masih asyik dengan dunia mereka sendiri. Suasana di lobi yang luas itu mendadak hening.
Hanya menyisakan denting lift dan derap kaki orang-orang yang mulai lalu lalang memulai aktivitas di hari kerja perdana. Budi tersentak saat melihat sosok istrinya berdiri di sana. Raut wajahnya yang tadi ceria, seketika berubah menjadi campuran antara rasa malu dan kejengkelan yang amat sangat. Sementara itu, Nirma hanya melipat tangan di depan dada, menunjukkan ekspresi meremehkan yang seolah meragukan keberanian Indira untuk datang ke tempat itu. Tanpa menunggu suaminya mengeluarkan pembelaan yang sia-sia, Indira menatap lurus ke dalam mata Budi, menyampaikan pesan melalui sorot mata bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa dibohongi dengan janji-janji palsu. Ia meletakkan amplop coklat yang ia bawa di atas meja resepsionis dengan suara pelan, namun terdengar sangat otoritatif. Konfrontasi itu tidak melibatkan teriakan, melainkan ketegasan yang menghujam jantung ego pria itu. Budi mencoba menarik lengan Indira untuk menjauh dari kerumunan. Namun Indira dengan halus menepisnya, menunjukkan bahwa jarak di antara mereka kini sudah tak terukur lagi. Ia menyatakan di depan wanita yang menjadi duri dalam rumah tangganya itu, bahwa mulai detik ini, ia tidak akan lagi mempertahankan sesuatu yang sudah rusak secara fundamental. Indira berbalik meninggalkan mereka berdua yang terpaku, menyadari bahwa keputusannya untuk bertindak telah meruntuhkan kendali yang selama ini Budi pegang atas hidupnya. Sebuah babak baru yang penuh tantangan kini terbentang luas di hadapannya, menggantikan rasa takut dengan ambisi yang membara. Ambisi yang membara itu menuntun Indira kembali ke rumah, bukan untuk meratap, melainkan untuk mengakhiri segala keterikatan yang masih tersisa. Sore itu suasana kediaman mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi aroma masakan yang menggugah selera. Hanya ada kesibukan Indira yang mulai memilah barang-barang pribadinya dengan gerakan yang efisien dan cepat. Tak lama kemudian, deru mesin mobil terdengar di halaman, menandakan kepulangan Budi yang tampaknya ingin segera menuntaskan apa yang telah mereka mulai di kantor tadi pagi. Pria itu masuk ke kamar utama dengan langkah berat, menemukan beberapa koper besar sudah berjajar rapi di dekat pintu. Budi terdiam sejenak melihat betapa tegasnya sang istri yang selama ini ia anggap tidak akan bisa hidup tanpa dukungannya. Namun bukannya berusaha memperbaiki keadaan, Budi justru mulai mengeluarkan pakaiannya sendiri dari lemari dengan emosi yang tertahan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia pun sudah tidak sabar untuk memulai hidup baru bersama Nirma. Proses pemisahan barang-barang itu berlangsung dalam kesunyian yang mencekam, di mana setiap gesekan gantungan baju dan suara ritsleting koper terasa seperti dentuman palu yang menghancurkan sisa-sisa kenangan mereka. Budi tidak memberikan penjelasan tambahan, dan Indira pun tidak meminta satupun alasan lagi. Setelah semua barangnya masuk ke dalam mobil, Budi berdiri di ambang pintu untuk terakhir kalinya, menatap Indira yang masih tegak berdiri di tengah ruang tamu yang kini terasa jauh lebih luas namun hampa. Tanpa sepatah kata pamit yang tulus, ia melangkah pergi dan menutup pintu dengan suara berdebam yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kini, Indira benar-benar sendirian di tengah rumah yang menyimpan sejuta memori, menatap bayangannya di cermin besar yang kini tampak jauh lebih tegar. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa meski hatinya hancur, ia telah berhasil memenangkan kembali kebebasannya untuk membentuk masa depan yang ia inginkan sendiri. Masa depan yang ia inginkan sendiri kini menjadi satu-satunya kompas bagi Indira saat ia duduk di depan meja kerja tua yang selama ini hanya ia gunakan untuk mencatat pengeluaran dapur. Sinar matahari pagi menembus jendela, menyinari tumpukan portofolio usang dan sertifikat prestasi masa kuliahnya yang telah berdebu selama bertahun-tahun demi dedikasinya sebagai istri. Indira menyadari bahwa gelar sarjana desain komunikasinya tidak boleh lagi sekadar menjadi pajangan di dinding. Dengan jemari yang kini lebih mantap, ia mulai memperbarui daftar riwayat hidupnya, mengirimkan lamaran ke berbagai agensi kreatif, meski ia tahu bahwa celah karir selama 5 tahun bukanlah hal yang mudah untuk dijelaskan kepada calon pemberi kerja. Setelah puluhan penolakan yang sempat menggoyahkan keyakinannya, sebuah panggilan wawancara akhirnya datang dari sebuah perusahaan konsultan kreatif ternama di jantung kota. Mengenakan setelan blazer minimalis yang ia beli dengan sisa tabungan pribadinya, Indira melangkah masuk ke dalam gedung perkantoran bergaya industrial yang sangat modern. Di ruang tunggu yang bernuansa artistik itu, ia merasa detak jantungnya berpacu lebih cepat. Hingga seorang pria dengan kemeja hitam yang lengannya tergulung rapi muncul dari balik pintu kaca. Pria itu adalah Akum, sosok pimpinan yang dikenal memiliki standar sangat tinggi dan jarang memberikan kesempatan kedua bagi siapapun. Akum menatap tajam ke arah Indira, meninjau portofolio lamanya dengan ekspresi yang sulit ditebak,
seolah sedang menimbang apakah wanita di depannya ini memiliki api yang cukup kuat untuk bertahan di industrinya. Pertanyaan yang diajukan Akum sangat teknis dan tajam. Namun Indira menjawabnya dengan kejujuran mengenai pengalamannya, termasuk keberaniannya untuk bangkit kembali. Alih-alih merasa terintimidasi, Indira justru merasakan energi baru yang luar biasa dari tatapan skeptis pria tersebut. Pertemuan itu bukan sekadar wawancara kerja, melainkan sebuah gerbang pembuktian bagi Indira bahwa kemampuannya belum sepenuhnya tumpul oleh waktu dan kesedihan. Terbukti ketika Akum akhirnya menutup dokumen portofolio itu dan memberikan anggukan kecil yang menandakan bahwa Indira diterima sebagai asisten junior. Hari-hari pertama di kantor barunya menjadi ujian fisik dan mental yang luar biasa. Ia harus mengejar ketertinggalan teknologi serta tren pasar yang berkembang sangat pesat selama ia mengurusi urusan rumah tangga. Di bawah pengawasan Akum yang dingin namun efisien, Indira belajar untuk bekerja dengan presisi tinggi. Seringkali menjadi orang terakhir yang mematikan lampu ruangan saat malam telah larut. Akum jarang memuji, namun ia memberikan tanggung jawab yang semakin besar. Sebuah bentuk kepercayaan yang perlahan memulihkan rasa percaya diri Indira yang sempat hancur. Suatu sore, saat ia sedang merapikan berkas kerjasama lama yang tersimpan di arsip digital perusahaan, Indira menemukan sebuah folder rahasia yang berisi data mengenai klien-klien bermasalah. Matanya terbelalak ketika melihat nama perusahaan milik Budi tercatat di sana sebagai salah satu pihak yang mengalami kegagalan proyek secara beruntun. Penasaran, ia menelusuri lebih dalam alur komunikasi yang terlampir dan menemukan jejak korespondensi eksternal yang sangat mencurigakan dari seorang oknum berinisial N. Ternyata, Nirma telah lama menggunakan posisinya sebagai rekan bisnis untuk mengalihkan dana operasional perusahaan Budi ke rekening pribadinya melalui skema kerjasama palsu. Indira tertegun di depan layar monitor, menyadari bahwa wanita yang menjadi alasan kehancuran rumah tangganya itu bukan hanya seorang penggoda, melainkan parasit yang secara sistematis sedang menghancurkan karir suaminya dari dalam. Ada dorongan sesaat untuk segera menghubungi Budi dan memberitahunya, namun Indira teringat kembali pada tatapan meremehkan pria itu di lobi kantor tempo hari. Ia menutup folder tersebut dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ia kini memegang informasi yang bisa mengubah segalanya. Namun logika mengingatkannya bahwa fokus utamanya saat ini adalah masa depannya sendiri, bukan lagi menjadi penyelamat bagi orang yang telah membuangnya. Bukan lagi menjadi penyelamat bagi orang yang telah membuangnya adalah prinsip baru yang Indira tanamkan kuat-kuat dalam sanubarinya setiap kali bayangan Budi melintas. Sementara ia memilih untuk tetap diam dan fokus pada kinerjanya, badai yang ia prediksi mulai menghantam kehidupan mantan suaminya secara nyata. Kabar mengenai kesulitan finansial di perusahaan Budi mulai tersiar luas di kalangan industri kreatif, bahkan menjadi bahan pembicaraan hangat di kantin kantor. Indira mendengar bahwa beberapa aset berharga milik Budi mulai dijual demi menutupi kerugian besar akibat kontrak-kontrak fiktif yang, tanpa sepengetahuan pria itu, dirancang oleh Nirma untuk kepentingan pribadinya. Di sisi lain, kehidupan Indira justru berbanding terbalik. Ia seolah menemukan kembali gairah hidupnya yang sempat padam. Aku mulai melibatkan Indira dalam pertemuan-pertemuan strategis dengan klien kelas atas. Menghargai cara Indira memberikan sentuhan empati dan estetika dalam setiap presentasi proyek. Keuletannya berbuah manis saat sebuah perusahaan kosmetik internasional tertarik pada konsep kampanye yang ia susun secara mandiri. Akung yang biasanya sangat irit bicara, memberikan apresiasi berupa tepukan di bahu dan tatapan bangga yang membuat Indira merasa sangat dihargai sebagai seorang profesional. Namun, ketenangan itu terusik saat suatu malam Indira mendapati Budi sedang menunggu di parkiran gedung kantornya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pria yang dulunya selalu tampil necis itu kini terlihat lesu, dengan gurat kelelahan yang sangat dalam di wajahnya. Budi mencoba mendekat, menceritakan tentang pengkhianatan Nirma yang baru saja ia sadari, dan betapa ia merasa terjebak dalam lubang hutang yang sangat besar. Indira hanya menatapnya dari balik kemudi, merasakan gelombang emosi yang aneh. Ada sisa kesedihan, namun keraguan antara mengikuti hati nurani atau logika profesional kini menjadi ujian baru yang harus ia hadapi di tengah karirnya yang sedang meroket. Ujian baru yang harus ia hadapi di tengah karirnya yang sedang meroket itu tidak membuat Indira luluh begitu saja, meskipun permohonan maaf Budi terdengar sangat memilukan di bawah temaram lampu parkir. Ia hanya menurunkan kaca jendela sedikit,
memberikan tatapan yang cukup dingin untuk membuat Budi menyadari bahwa jarak di antara mereka bukan lagi sekadar fisik, melainkan prinsip yang telah mati. Tanpa memberikan jawaban yang diinginkan pria itu, Indira perlahan menjalankan mobilnya, meninggalkan Budi yang terpaku sendirian dengan penyesalan yang terlambat. Keesokan harinya, fokus Indira sepenuhnya teralih saat aku memanggilnya ke ruang kerja utama dengan raut wajah yang lebih serius dari biasanya. Aku memutar layar monitornya, memperlihatkan sebuah tender raksasa untuk proyek rebranding sebuah maskapai penerbangan nasional yang menjadi incaran banyak agensi besar. Aku menegaskan bahwa ini adalah tantangan terbesar bagi perusahaan mereka, dan ia ingin Indira bertindak sebagai pimpinan tim kreatif untuk proyek tersebut. Tantangan ini bukan hanya soal estetika, melainkan ujian kepemimpinan dan ketahanan mental di bawah tekanan tinggi. Indira merasakan tanggung jawab yang besar membebani pundaknya, namun ada rasa bangga yang menyelinap karena aku memberinya kepercayaan penuh di saat semua orang meragukan latar belakangnya. Di sela-sela persiapan proyek, Indira menerima kabar bahwa Budi telah secara resmi melaporkan Nirma atas dugaan penggelapan dana. Namun, proses hukum itu justru membuat sisa harta Budi tersita untuk penyelidikan. Setelah berkonsultasi singkat dengan Akum yang menyarankannya untuk bertindak atas nama integritas, Indira akhirnya memutuskan untuk menyerahkan bukti tersebut secara anonim melalui jalur hukum yang sah, menutup buku masa lalunya dengan cara yang paling bermartabat sambil menyambut peluang besar di depan matanya. Peluang besar di depan matanya itu kini menjelma menjadi tumpukan papan konsep dan skema warna yang memenuhi meja kerja Indira, menandai dimulainya babak baru yang penuh ambisi. Sebagai pimpinan tim kreatif untuk proyek maskapai nasional, ia harus memastikan setiap detail mencerminkan kemajuan dan keanggunan, sebuah visi yang selaras dengan transformasi pribadinya. Aku memberikan kebebasan penuh, namun tetap memantau dari kejauhan dengan standar yang tidak pernah menurun. Namun, tepat ketika Indira sedang berada di puncak produktivitasnya, sebuah gangguan mulai muncul dalam bentuk surel-surel kaleng dan komentar negatif yang menyerang kredibilitas profesionalnya di berbagai platform media sosial industri. Rupanya, Nirma yang kini terdesak oleh proses hukum tidak tinggal diam dan memilih untuk melancarkan serangan balasan yang lebih licin. Wanita itu berusaha menyebarkan narasi bahwa Indira mendapatkan posisinya saat ini melalui cara yang tidak etis, memanfaatkan simpati Akum atas status perceraiannya. Gangguan ini mulai memengaruhi moral beberapa anggota tim junior yang termakan desas-desus tersebut, menciptakan ketegangan halus di ruang rapat yang biasanya harmonis. Indira menyadari bahwa ini adalah taktik pengalihan isu yang sengaja dirancang Nirma untuk menjatuhkannya sebelum presentasi besar dilakukan di hadapan Dewan Investor. Indira tidak membiarkan dirinya terpancing emosi atau melakukan pembelaan diri yang dramatis di hadapan publik. Sebaliknya, ia justru semakin memperketat jam kerja dan kualitas risetnya, menggunakan tekanan tersebut sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kemampuannya nyata. Akum, yang menyadari situasi tersebut, memanggil Indira ke ruangannya bukan untuk menegur, melainkan untuk memastikan bahwa mentalnya tetap kokoh. Di saat itulah, Indira menunjukkan kedewasaannya dengan menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk membungkam fitnah adalah dengan kesuksesan yang tak terbantah. Tantangan dari Nirma ini justru menjadi katalisator bagi Indira untuk tampil lebih berani dalam merumuskan strategi kampanye yang lebih inovatif dan tidak terpikirkan sebelumnya oleh para pesaingnya. Strategi kampanye yang lebih inovatif dan tidak terpikirkan sebelumnya itu akhirnya siap diuji dalam forum presentasi yang paling menentukan di depan Dewan Direksi Maskapai. Ruang konferensi yang megah dengan dinding kaca itu terasa sangat formal, dipenuhi oleh para petinggi perusahaan yang menatap dengan ekspresi menuntut kesempurnaan. Indira berdiri di depan podium, memegang remote control presentasi dengan jemari yang stabil, sementara Akum duduk di barisan belakang memberikan tatapan tajam yang menyiratkan dukungan penuh. Namun, tepat saat Indira hendak menampilkan video konsep utama yang menjadi jantung dari kampanye mereka, layar besar di hadapan hadirin mendadak berkedip-kedip tidak keruan. Suasana berubah menjadi riuh rendah ketika data yang muncul di layar justru berubah menjadi tumpukan dokumen keuangan pribadi milik Indira dan Budi yang telah dimanipulasi sedemikian rupa hingga tampak mencurigakan. Sabotase digital ini jelas dilakukan oleh Nirma, yang entah bagaimana berhasil meretas akses ke server presentasi untuk mempermalukan Indira di depan publik. Beberapa investor mulai berbisik-bisik, meragukan integritas sang pimpinan proyek di tengah kekacauan teknis yang memalukan tersebut.
Indira merasakan dingin yang menjalar di punggungnya, namun ia menolak untuk terlihat panik atau melarikan diri dari sorotan lampu ruangan. Di tengah kebingungan staf teknis, Indira mengambil langkah berani dengan mematikan proyektor secara manual dan beralih ke tengah ruangan tanpa bantuan visual apapun. Ia mulai berbicara dengan nada suara yang tenang namun penuh wibawa, mengalihkan perhatian hadirin dari layar yang rusak menuju visi narasi yang ia bangun secara lisan. Ia menjelaskan bahwa inovasi sejati tidak bergantung pada teknologi yang bisa diretas, melainkan pada esensi pesan yang tulus dan kuat. Kemampuannya dalam menguasai panggung tanpa alat bantu justru membuat para petinggi maskapai terpukau akan ketenangan mentalnya. Akum pun berdiri untuk membantu mengamankan situasi, menyadari bahwa tindakan nekat Nirma ini justru menjadi bumerang yang secara tidak sengaja menonjolkan kualitas kepemimpinan Indira yang luar biasa di bawah tekanan ekstrim. Kualitas kepemimpinan yang luar biasa di bawah tekanan ekstrim tersebut membuahkan kemenangan besar bagi agensi mereka, sekaligus membawa Indira ke sebuah acara gala industri yang sangat bergengsi beberapa minggu kemudian. Aula besar itu berkilauan oleh cahaya lampu kristal dan denting gelas kaca, dihadiri oleh tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia kreatif. Indira tampil memukau dengan gaun sederhana namun berkelas, berdiri di samping Akum yang tampak bangga memperkenalkan dirinya sebagai otak di balik kampanye maskapai nasional yang kini viral. Namun suasana gemerlap itu mendadak terasa mencekam saat sosok Nirma muncul di antara kerumunan dengan langkah terburu-buru dan raut wajah yang tidak terkendali. Nirma, yang kini berada di ambang kehancuran karena bukti-bukti penggelapan dan kegagalan sabotase sebelumnya, mendekati Indira dengan napas memburu. Ia tidak lagi mampu menyembunyikan amarahnya dan mulai melontarkan kalimat-kalimat provokatif yang berusaha memancing emosi Indira di hadapan tamu-tamu penting. Nirma menuduh Indira telah menghancurkan hidupnya dan budi, mencoba memutarbalikkan fakta agar Indira terlihat sebagai sosok yang penuh dendam. Seluruh perhatian tamu undangan kini tertuju pada mereka, menciptakan lingkaran kesunyian yang tegang di tengah riuhnya musik latar yang mengalun lembut. Indira tidak mundur selangkah pun. Ia menatap Nirma dengan keanggunan yang tidak tergoyahkan. Alih-alih membalas dengan kemarahan, Indira justru berbicara dengan nada rendah namun cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Ia menyatakan bahwa bukan dendam yang membawa Nirma pada titik ini, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan yang Nirma buat sendiri selama ini. Indira menegaskan bahwa ia telah lama meninggalkan masa lalu yang kelam dan kini hanya fokus pada integritas karyanya. Ketegasan Indira yang tanpa cacian itu membuat Nirma kehilangan kata-kata dan akhirnya dipaksa keluar oleh petugas keamanan, meninggalkan Indira yang tetap berdiri tegak dengan martabat yang semakin bersinar di mata para kolega dan pesaingnya. Martabat yang semakin bersinar di mata para kolega dan pesaingnya itu tak pelak membuat kabar tentang kesuksesan Indira sampai ke telinga Budi, yang kini hidup dalam keterpurukan. Di saat Indira tengah mempersiapkan dokumen keberangkatannya untuk ekspansi kantor ke luar negeri, sosok yang dulu pernah menjadi pusat dunianya itu kembali muncul di lobi kantor, namun kali ini tanpa keangkuhan sedikit pun. Budi berdiri di sana dengan bahu yang merosot, memegang sebuah buket bunga kecil yang tampak layu, sangat kontras dengan kemegahan gedung tempat Indira kini bernaung sebagai salah satu pimpinan proyek paling disegani. Pertemuan di ruang tunggu itu menjadi puncak dari segala pergolakan batin yang pernah Indira rasakan. Budi berlutut di hadapannya, mengabaikan tatapan heran dari staf yang lewat, sambil terisak memohon kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah kandas. Ia mengakui segala kekeliruannya dan menyatakan bahwa hidupnya hancur berantakan sejak kehilangan sosok setulus Indira. Di saat yang bersamaan, Akum muncul dari balik pintu lift, membawa map berisi kontrak jabatan direktur di kantor cabang London yang selama ini menjadi impian besar Indira. Pilihan sulit kini terpampang nyata di depan mata, kembali pada pelukan pria yang pernah mengkhianatinya demi rasa iba, atau melangkah menuju cakrawala baru yang penuh tantangan. Indira menatap Budi dengan perasaan yang kini telah sepenuhnya tenang, tanpa ada sedikit pun sisa amarah yang tersisa. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali memberikan ruang untuk disakiti lagi. Pilihan sulit itu sebenarnya telah ia ambil sejak malam tahun baru yang menyakitkan itu. Ia memilih dirinya sendiri. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia mengembalikan buket bunga itu kepada Budi dan melangkah menuju Akum untuk menandatangani kontrak emas tersebut.
Keputusan ini menjadi klimaks yang membebaskan jiwanya. Membuktikan bahwa karir yang gemilang dan kebahagiaan sejati hanya bisa diraih ketika seseorang memiliki keberanian untuk melepaskan beban masa lalu yang terus menghambat langkah kaki. Langkah kaki yang mantap menuju masa depan itu akhirnya membawa Indira mendarat di London, sebuah kota yang menawarkan udara dingin yang segar sekaligus kesempatan untuk benar-benar memulai segalanya dari nol. Jauh dari hiruk-pikuk drama yang sempat menguras energinya di Jakarta, Indira kini menempati kantor barunya yang menghadap langsung ke tepian Sungai Thames. Tidak ada lagi bayang-bayang Budi yang memohon di lobi, atau intrik licik Nirma yang mencoba menjatuhkannya. Yang ada hanyalah lembaran kertas kosong yang siap ia lukis dengan prestasi-prestasi baru sebagai seorang direktur kreatif. Minggu-minggu pertama di Inggris ia habiskan dengan bekerja keras untuk beradaptasi dengan budaya kerja internasional yang jauh lebih kompetitif. Indira membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, tetapi juga memiliki kepekaan estetika yang universal. Ia seringkali ditemukan sedang berdiskusi hangat dengan tim barunya di sebuah kafe sudut kota, bertukar ide dengan penuh antusiasme tanpa ada lagi beban mental yang menghambat. Di sela-sela kesibukannya, ia mulai rutin mengikuti kelas pengembangan diri dan olahraga pagi di Hyde Park, sebuah ritual kecil yang ia lakukan untuk memanjakan jiwa dan raganya yang selama ini terabaikan. Transformasi Indira bukan hanya terlihat dari posisinya yang kian mentereng, melainkan juga dari binar matanya yang kembali hidup. Ia mulai menjalin hubungan pertemanan yang sehat dengan para profesional dari berbagai belahan dunia, memperluas wawasannya tentang kehidupan yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan rumah tangga yang gagal. Akum, yang tetap memantau perkembangannya melalui laporan rutin dan panggilan video, seringkali memberikan senyum tipis yang penuh makna, menyadari bahwa keputusannya memberikan kepercayaan pada Indira adalah langkah terbaik yang pernah ia ambil. Indira kini telah benar-benar menemukan ritme hidupnya sendiri, di mana setiap napas yang ia hirup adalah bentuk kemerdekaan atas pilihan yang ia buat dengan penuh keberanian. Kemerdekaan atas pilihan yang ia buat dengan penuh keberanian itu terpancar nyata saat Indira berdiri di atas panggung megah sebuah auditorium di London untuk menerima penghargaan desain internasional yang sangat bergengsi. Tepuk tangan riuh dari para pakar industri dari berbagai negara menjadi simfoni indah yang merayakan keberhasilannya merancang kampanye global yang inklusif dan menyentuh hati. Dalam pidato singkatnya, Indira tidak lagi menyinggung tentang luka, melainkan berbicara tentang kekuatan untuk bertumbuh dari kegelapan menuju cahaya. Prestasi ini bukan sekedar tentang piala emas di tangannya, melainkan tentang pembuktian bahwa dirinya mampu melampaui batas yang pernah ia bayangkan saat masih terpuruk di ruang tamu rumahnya yang sunyi. Setelah acara penganugerahan usai, Indira menemukan Akum sedang menunggunya di teras auditorium yang menghadap ke kerlip lampu kota. Pria itu datang jauh-jauh dari Jakarta khusus untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Sebuah kehadiran yang bagi Indira jauh lebih berarti daripada sekedar dukungan profesional. Suasana malam yang dingin membuat mereka larut dalam percakapan yang lebih santai dan personal, jauh dari urusan tenggat waktu atau strategi pemasaran. Akum mulai menunjukkan sisi lembut yang selama ini ia sembunyikan di balik ketegasannya. Ia bercerita tentang ambisi masa mudanya dan bagaimana ia melihat semangat yang sama dalam diri Indira sejak pertama kali mereka bertemu. Kedekatan mereka kini tidak lagi hanya sebatas pimpinan dan bawahan, melainkan dua jiwa yang memiliki frekuensi yang sama dalam memandang kehidupan. Indira merasakan getaran rasa hormat yang mendalam berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Sebuah benih kekaguman yang tumbuh secara alami, tanpa paksaan atau drama yang berlebihan. Mereka berjalan menyusuri trotoar berbatu di bawah siraman cahaya bulan, berbagi tawa tentang masa-masa sulit yang telah berhasil mereka lalui masing-masing. Di tengah dinginnya malam London, Indira menyadari bahwa hidup terkadang harus merenggut sesuatu yang salah untuk memberikan ruang bagi sesuatu yang jauh lebih indah dan tulus untuk datang. Sesuatu yang jauh lebih indah dan tulus itu kini terwujud dalam sebuah momen yang tidak pernah Indira duga sebelumnya. Kabar membahagiakan datang dari kantor pusat, bahwa Indira dinobatkan sebagai wanita inspiratif tahun ini oleh sebuah majalah bisnis terkemuka. Sebuah pengakuan tertinggi atas dedikasinya dalam memadukan kreativitas dengan kemanusiaan.
Kesuksesan besar ini membawanya kembali ke tanah air untuk sebuah seremonial penghormatan. Namun kali ini ia pulang dengan status yang jauh berbeda. Ia bukan lagi Indira yang ragu dan penuh luka, melainkan seorang pemimpin yang disegani dan memiliki pengaruh luas di industri kreatif Asia. Acara penghargaan tersebut menjadi momen penutup yang manis bagi perjuangannya selama setahun terakhir. Di antara tamu undangan, ia melihat banyak wajah yang dulu pernah meragukannya, kini memberikan tatapan kagum dan rasa hormat yang tulus. Budi dan Nirma kini hanyalah catatan kaki di masa lalunya yang kelam. Budi dikabarkan sedang mencoba menata kembali hidupnya dari titik nol sebagai staf biasa, sementara Nirma harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Mengetahui hal itu, Indira tidak merasakan kepuasan dendam, melainkan rasa syukur karena ia berhasil memilih jalan yang lebih bermartabat untuk dirinya sendiri. Di penghujung malam, aku mendekati Indira yang sedang berdiri menatap cakrawala kota dari balkon gedung tinggi tempat acara berlangsung. Dengan sikap yang tenang namun pasti, aku menyampaikan keinginannya untuk membangun masa depan bersama. Bukan lagi sebagai rekan kerja, melainkan sebagai pasangan yang saling menguatkan. Indira tersenyum tulus, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan pada harta atau pengakuan publik semata, melainkan pada ketenangan batin karena telah memaafkan masa lalu dan keberanian untuk membuka hati kembali. Ia telah menemui akhir yang bahagia, sebuah akhir yang ia ciptakan sendiri melalui kerja keras, integritas, dan keyakinan bahwa setiap badai pasti akan membawa pelangi bagi mereka yang memilih untuk bangkit. Pelangi bagi mereka yang memilih untuk bangkit itu kini benar-benar melengkung indah di atas cakrawala kehidupan Indira yang baru. 1 tahun telah berlalu sejak malam penganugerahan itu, dan kini Indira berdiri sebagai pemilik agensi kreatifnya sendiri yang ia bangun bersama Akum dengan visi yang lebih berdaya. Ia tidak lagi dikenal sebagai mantan istri siapapun. Identitasnya telah sepenuhnya bertransformasi menjadi seorang pengusaha sukses yang sering diundang sebagai pembicara utama dalam seminar-seminar pemberdayaan perempuan. Penampilannya kini mencerminkan kemandirian yang matang, dengan aura kepercayaan diri yang memancar dari setiap tutur kata dan langkahnya yang tenang. Kehidupan sehari-harinya kini sangat stabil dan teratur, jauh dari kepanikan dan rasa rendah diri yang dulu pernah menjeratnya. Indira menghuni sebuah apartemen minimalis yang asri, penuh dengan buku-buku dan tanaman hijau yang ia rawat dengan telaten, sebuah simbol dari ketelatenannya dalam merawat jiwanya sendiri. Di setiap akhir pekan, ia meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial, memberikan pelatihan desain gratis bagi para wanita yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan ekonomi. Baginya, kesuksesan bukan lagi tentang seberapa tinggi ia mendaki, melainkan seberapa banyak tangan yang bisa ia tarik untuk ikut naik bersamanya. Hubungannya dengan Akum pun berkembang dengan sangat sehat. Mereka saling mendukung impian masing-masing tanpa ada dominasi yang mengekang. Mereka sering menghabiskan waktu sore dengan berdiskusi tentang proyek-proyek masa depan sambil menikmati secangkir kopi, menciptakan harmoni antara kehidupan profesional dan personal yang dulu dianggap Indira sebagai sesuatu yang mustahil. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi pengkhianatan. Yang ada hanyalah keterbukaan dan rasa hormat yang mendalam. Indira menyadari bahwa kemandirian finansial dan kedamaian emosional yang ia miliki saat ini adalah fondasi terkuat yang membuatnya tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menentukan harga dirinya. Membiarkan orang lain menentukan harga dirinya adalah sebuah kesalahan masa lalu yang kini Indira pandang dengan sudut pandang yang jauh lebih bijaksana dan tenang. Di suatu sore yang cerah, ia duduk di taman kota sambil memperhatikan orang-orang yang lalu lalang, menyadari bahwa setiap individu membawa beban dan perjuangannya masing-masing. Baginya, kenangan pahit tentang Budi dan pengkhianatan Nirma tidak lagi terasa seperti duri yang menusuk, melainkan seperti pelajaran berharga dalam buku kehidupan yang telah selesai dibaca. Ia tidak lagi menyimpan amarah. Justru, ada rasa syukur yang aneh, karena tanpa badai tersebut, ia mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi aslinya. Indira mulai memahami bahwa masa lalu hanyalah bagian dari sejarah yang membentuk karakter, bukan rantai yang harus menyeret seseorang ke dalam kesedihan abadi. Ia sering merefleksikan bagaimana rasa sakit di malam tahun baru itu sebenarnya adalah sebuah pemberkatan yang menyamar, sebuah cara alam semesta untuk memaksanya berdiri di atas kaki sendiri.
Kedewasaan emosional ini membuatnya mampu melihat kegagalan sebagai bentuk umpan balik, bukan sebagai label akhir dari sebuah jati diri. Ia tidak lagi menyesali waktu yang terbuang selama 5 tahun pernikahannya, karena masa-masa itulah yang mengajarinya tentang arti kesabaran dan ketangguhan mental yang kini menjadi modal utamanya sebagai pemimpin. Setiap kali ia bertemu dengan wanita lain yang sedang berada di posisi rendah yang sama, Indira selalu menyampaikan bahwa luka adalah tempat di mana cahaya mulai masuk. Ia belajar untuk merayakan setiap kegagalan kecil sebagai langkah menuju perbaikan diri yang lebih besar. Baginya, hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, melainkan tentang bagaimana belajar menari di bawah hujan dengan penuh keanggunan. Kebijaksanaan ini menjadi mahkota yang ia kenakan setiap hari, memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan materi sehebat apapun. Kini, ia melihat dunia dengan mata yang penuh kasih, menyadari bahwa damai dengan masa lalu adalah satu-satunya kunci untuk melangkah dengan ringan menuju hari esok yang masih penuh misteri. Hari esok yang masih penuh misteri kini disambut Indira dengan senyuman paling tulus saat ia kembali berdiri di balkon yang sama, tempat segalanya terasa hancur setahun yang lalu. Langit Jakarta kembali bersiap menyambut pergantian tahun, namun kali ini tidak ada lagi aroma kesepian atau meja makan yang hanya berisi penantian sia-sia. Di sampingnya, Akum berdiri dengan tenang, memberikan kehadiran yang stabil tanpa perlu banyak kata. Sebuah bukti bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang membebaskan, bukan yang membelenggu. Cahaya kembang api mulai memecah kegelapan malam, memantulkan binar keberhasilan di mata Indira yang kini telah benar-benar pulih dari segala luka yang pernah menganga. Perjalanan dari seorang istri yang terabaikan menjadi pemimpin yang menginspirasi telah mengajarkan Indira bahwa akhir dari sebuah hubungan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan seringkali merupakan pintu gerbang menuju penemuan jati diri yang lebih mulia. Pesan moral yang kini ia bawa sangatlah kuat, bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada siapa pendampingnya, melainkan pada seberapa besar ia menghargai dirinya sendiri dan berani memperjuangkan mimpinya. Ia membuktikan bahwa saat dunia mencoba mematahkan semangat kita, pilihan terbaik bukanlah membalas dengan kebencian, melainkan dengan memperbaiki kualitas diri hingga keberhasilan kita menjadi jawaban paling berkelas bagi mereka yang pernah meremehkan. Cerita Indira ditutup dengan adegan ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menatap kembang api yang meledak megah seolah merayakan kemenangannya atas nasib. Ia telah meraih karir yang gemilang, menemukan kedamaian batin, dan yang terpenting, ia telah memenangkan kembali hatinya sendiri. Baginya, setiap detik di tahun yang baru adalah kesempatan untuk terus tumbuh dan memberi manfaat bagi sesama. Kisah ini berakhir dengan sebuah keyakinan abadi, bahwa tidak ada kata terlambat untuk bangkit, karena selama kita masih memiliki tekad, setiap kegelapan pasti akan berakhir dengan fajar yang jauh lebih terang bagi mereka yang menolak untuk menyerah pada keadaan.